anak kelas 8, kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyimpulan berita, struktur teks berita, dan kaidah kebahasaan teks berita, dan langkah-langkah menulis teks berita. Sekarang kita simak ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai penyimpulan berita. Cara menyimpulkan berita yang pertama, membaca berita atau mendengarkan sebuah berita. Yang kedua yaitu memerlukan unsur-unsur 5W tambah 1H atau adik simbah. Yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ada ditemukan. Dan yang keempat ialah cara menyimpulkan isi berita dapat ditulis dalam sebuah paragraf berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua yaitu struktur teks berita. Secara umum, berita memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala berita atau headline. Maksudnya di sini ialah sebagai judul berita utama, biasanya ditulis besar-besar. Fungsinya itu untuk apa? Untuk memudahkan para pembaca supaya dapat segera mengetahui peristiwa apa yang disampaikan. Yang kedua ialah teras berita atau lead. Suatu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik yang terdiri dari nama media massa, tempat peristiwa, dan tanggal terjadinya peristiwa. Yang ketiga ialah tubuh berita atau body. Bagian ini ialah bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik simbah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Maka di sini ditemukan semua adalah unsur-unsur beritanya. Yang keempat ialah kaki berita atau leg. Bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, jelas, padat, atau kesimpulan berita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama ialah penggunaan bahasa baku atau standar. Bahasa yang digunakan dalam teks berita haruslah baku atau sesuai standar bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar berita yang disajikan dapat dinikmati semua kalangan, terutama di Indonesia. Tidak menggunakan bahasa daerah dalam menulis sebuah berita. Contoh, truk-truk tersebut mengangkut barang 09 bahan pokok. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Maksudnya di sini ialah penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah Gunung Sinabung, paparnya. Yang ketiga ialah penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Maksudnya di sini ialah hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, sejumlah staf perusahaan Astra menyatakan bahwa kepala perusahaan Astra sudah pulang. Yang keempat ialah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata tersebut ialah bisa berupa memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, berpraduga,
atau beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Di sini sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 13.15 WIB, langit Riau tampak mendung. Yang keenam ialah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis urutan waktu. Contohnya bisa dilihat di sini ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, menentukan inti informasi. Yang kedua, menyusun kerangka berita. Yang ketiga, mengembangkan berita. Dan yang keempat, memberikan judul berita. Dan yang kelima ialah membacakan sebuah berita. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu rasa sudah paham ya? Baik, yang menjadi tugasnya ialah membaca sebuah berita dari koran dan telaah struktur teks berita tersebut serta kaidah kebahasannya, yaitu penggunaan bahasa baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan kata kerja mental, penggunaan keterangan waktu dan tempat, dan juga konjungsi temporal. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.